Candy Setiawan mempersembahkan audio novel Langit Masih Biru. Bagian ke-7. Satijah tak habis pikir mengapa suaminya dicari-cari oleh orang-orang berpakaian rapi dan berpembawaan tegas itu. Kang, ini tidak biasa. Calon ibu muda itu sangat khawatir. Aku juga bingung, Sati. Tapi mudah-mudahan hanya sebentar. Rupanya orang berpenampilan rapi dan berpembawaan tegas itu membawa Satarji ke markas tentara di kecamatan. Bukan Satarji seorang, 3 orang penggali sumur di belakang rumah Ki Wastaja. Ki Wastaja sendiri dan beberapa orang Karanggude lainnya berada di antara puluhan orang yang siang itu dipanggil ke sana. Semua wajah itu gelisah dan tegang. Aki juga di sini? Sapa Satarji melihat Ki Wastaja. Tidak seperti sebelumnya, Satarji tak mendapati orang tua itu berhaha hehe. Nah, lengkap sudah. Para pemburu jimat Pangeran Diponegoro sudah berkumpul, kata seorang berpakaian rapi. Dipanggillah satu persatu orang-orang dari Karanggude itu. Di Igirwatu, Satijah menunggu dengan gelisah. Lewat tengah hari, sore, petang hingga malam, suaminya belum juga pulang. Kadirasman yang ikut mendengarkan siaran radio di rumah Kitanori, satu-satunya orang Igirwatu yang waktu itu memiliki radio, merasakan kecemasan sejak mendengar Satarji mendapat panggilan. Kadirasman tak percaya bahwa kecemasannya itu menjadi kenyataan. Tidak mungkin Satarji terlibat. Mereka pasti keliru dengan memasukkan namanya, kata Kadirasman diangguki oleh ayah dan ibu Satijah. Aku dengar Satarji sudah menjelaskan semuanya, bahwa dia hanya bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak tahu menau, tidak ikut-ikutan dalam kelompok Ki Wastaja, sambung Kadirasman lagi. Semua yang ada di rumah orang tua Satijah dilanda panik. Lebih-lebih Satijah sendiri. Sudah beberapa lamanya mata perempuan berperut bundar itu merah dan basah. Tapi sepertinya Satarji tidak bisa beralasan lagi. Waktu para petugas itu meminta Satarji mengaku bahwa dia ikut membuat sumur yang kata Ki Wastaja dan lainnya adalah untuk melacak jimat Pangeran Diponegoro. Sesedih apapun keluarga itu, sekuat apapun mereka mengelak, kenyataan yang selanjutnya terjadi tak bisa dihindarkan. Kenyataan bahwa Satarji termasuk orang yang perlu diamankan. Ayah Satijah memperhatikan orang-orang Cijengkol juga lebih suka menutup diri. Kadirasman semakin rajin mendengarkan siaran radio. Sesudahnya, semua orang terdekat Satijah harus berbohong kepada perempuan itu, mengatakan Satarji memang belum pulang, tetapi pasti semuanya baik-baik saja. Dengan cepat semua orang tahu, Satijah bukanlah anak kecil. Umurnya memang belum jauh dari 17 tahun. Namun dia adalah seorang wanita yang tengah mengandung, calon ibu dari seorang anak. Semua orang bermaksud menghilangkan kesedihan perempuan itu. Gagal. Mereka tak mampu menghilangkan kesedihan dan kebingungan Satijah. Sebab sesungguhnya mereka juga merasakan kesedihan dan kebingungan yang sama. Upacara mitoni akan berlangsung 2 hari lagi. Di Igirwatu, mitoni adalah semacam hajatan kecil. Upacara yang sangat penting itu disiapkan sebaik mungkin. Tapi tiba-tiba segalanya menjadi gelap. Sejak menyadari suaminya dipanggil ke markas tentara di kecamatan, lalu dibawa dan ditahan di pusat kota Banyukuning, Satijah jadi susah tidur. Setiap malam gelisah, siang pun ia sering melamun.
Byung melihat anaknya hanya makan sedikit. Perkembangan berikutnya, Satijah tak mau makan apapun, walau sedikit juga. Byung dan istri Kadirasman ratusan kali membujuknya. "Kau tidak usah malu, Nduk. Semua orang kan tahu kau bersuami. Ada ayah bagi anakmu. Tidak seharusnya kau menyiksa diri begini." "Betul, Sati. Pikirkanlah anakmu. Pikirkan bayi yang kau kandung. Kalau kau tidak mau makan, bagaimana dengan bayimu? Buatlah suamimu bangga. Kita belum tahu kapan Satarji pulang. Tapi bayi kalian harus sehat." Demikianlah bujukan Byung dan istri Kadirasman. Semua orang seakan mengerti perasaannya. Mereka mungkin mengerti, tetapi tidak dengan sepenuhnya. Kesedihan itu sungguh menyiksa. Setelah beberapa hari tak enak makan, beberapa malam tak nyenyak tidur, terjadilah sesuatu yang mengagetkan semua orang. Satijah akan mencuci piring, gelas dan sendok-sendok di kali. Ia baru menginjak batas antara air dan pasir. Tumpukan pasir, batu dan kerikil yang mengeras terinjak kaki orang-orang yang datang ke kali itu. Merasa sudah biasa, ia melangkahi tempat itu dengan santai. Satijah mengabaikan, sangat mungkin cipratan air membasah licin tempat itu. Tak ada persiapan saat kakinya terpleset dan badannya terpelanting. Bukan hanya sebakul perabotan kotor yang ia bawa yang tak bisa ia tahan, namun juga tubuhnya. Satijah tak mampu mengendalikan ketika badannya tercebur ke air kali. Satijah melupa teramat banyak batu terjal di dalam air dan terjadilah semuanya. "Siapa yang menyuruhmu mencuci piring, Nduk? Siapa? Aku bisa melakukannya. Walah Gusti, bagaimana orang tuamu ini menjelaskan di hadapan suami dan mertuamu? Aduh." Ibunda Satijah menangis meraung-raung, mengikuti orang-orang yang menggotong anaknya. Satijah, ibu muda umur belasan tahun itu, harus cepat-cepat mendapatkan perawatan untuk mengeluarkan sisa-sisa darah dari dalam rahimnya. Bila keramahan bertutur kata kepada anak termasuk kriteria bagi seorang ayah yang baik, laki-laki itu gugur oleh kriteria itu. Bagaimana terbukti ramah atau tidak dalam bertutur kata? Jika bertutur kata itu jarang dilakukan. Jika ada hal yang benar-benar dianggap penting, yang mestinya aku ketahui, dia lebih suka menyampaikannya melalui Byung. Tetapi ini pun bisa dihitung. Byunglah yang bicara padaku dengan inisiatif sendiri. Padahal laki-laki itu ayahku. Apa mungkin aku bukanlah anaknya? Mula-mula aku tidak menyadari hal itu. Dengan bertambahnya usia, aku merasa asing dengan kebiasaan bapak. Asing demikian menyergap karena ayah dalam keluarga lain biasa tidak hanya bercerita. Mereka juga saling bercanda dengan istri dan anak-anak mereka. Sedangkan ayahku tidak. Dengan Byung pun, istrinya itu tak pernah ku dengar tawanya. Belakangan aku mencoba memaklumi apa penyebab semuanya. Ialah kenyataan, sudah dari dulu ayahku hanya sedikit bicara. Tidak hanya padaku dan Byung, terhadap tetangga kami pun ayahku tidak berbeda. Jika ada tetangga yang memesan batu kepada bapakku, merekalah yang memberikan informasi tentang batu yang mereka pesan. Berapa banyak dan berapa hari sudah harus tersedia. Soal biaya yang diperlukan, bapak tidak banyak bicara.
Sebaliknya, para pemesan tahu berapa uang yang mesti mereka bayarkan. Perkembangan berikutnya adalah perasaanku yang sangat memahami mengapa lelaki itu memiliki sikap aneh. Wak Kading tidak menceritakan penyebab itu setiap hari. Tapi dalam hal usaha membuatku mengerti, Wak Kading perlu diacungi jempol. Kata Wak Kading, awal ayahku menekuni pekerjaannya memecah belah batu adalah secara tidak sengaja. Tahun 70-an dibangun jalan Danawarih Banyukuning. Jalan ini perlu melintasi sungai Kaliterus yang terletak di Cijengkol, dusun di bawah Igirwatu. Tim pembangunan jalan merancang perlunya dibangun jembatan di atas sungai yang bernama Kaliterus itu. Untuk itu diperlukan banyak batu. Wak Kading mengenal beberapa orang dalam tim pembangunan itu. Wak Kading mengetahui seputar pembangunan jembatan Kaliterus, termasuk tentang diperlukannya banyak batu-batuan. Cerita singkatnya, Wak Kading mengajak ayahku memecah belah batu untuk pembuatan jembatan itu. Setelah jembatan Kaliterus berdiri, ayahku masih beberapa kali mendapat pesanan batu. Lama-lama keterusan dan menikmati hasilnya. Sepertinya pekerjaan memecah belah batu cukup pas dengan kepribadian ayahku yang berubah menjadi pendiam akibat peristiwa 1965. Tak banyak bicaranya Bapak, termasuk diamnya padaku, tidak dapat dijadikan alasan untuk menganggapnya tidak mencintaiku. Juga tak dapat dijadikan dalih bahwa keangkuhan itu berarti tidak memberi perhatian. Aku anak satu-satunya dari ayah dan ibuku, kata Wak Kading. Dan aku tahu tidak sesederhana itu. Ibuku mengandung bayi pertama saat usianya baru 17 tahun. Bayi mereka gugur menjelang penyelenggaraan upacara mitoni, yakni menuju bulan kandungan ibuku. Menurut istri Wak Kading, bayi ayah dan ibuku yang gugur itu, walau lahir prematur, berpeluang lahir dan hidup normal. Sayangnya, orang-orang terlambat menyelamatkan bayi yang tak sengaja lahir di dalam air itu. Ibuku pilu dengan yang dialami ayahku. Juga merasa bersalah telah seakan-akan kurang hati-hati menjaga kandungannya, menjaga calon bayi mereka. Sementara karena ditahan, ayahku yang seorang pemuda desa menjadi pemalu dan penggugup. Tidak berani berharap ibuku masih mau menerimanya. Wak Kading pernah mengatakan, ia dan istrinya beberapa kali menemani ibuku menengok ayahku ketika masih di penjara di pinggiran kota Banyukuning. Satu kesempatan ketika ibuku datang, ayahku yang sudah sangat rendah diri sengaja mengatakan kepada ibuku, "Untuk apa masih mengingatku, Sati?" Kata-kata itu jelas mengekspresikan ketidakmauan ayahku apabila sampai ibuku menderita. "Mengapa kau mengatakan itu, Kang?" "Ini soal kenyataan. Kenyataan yang ada di depan mata. Yang sedang kita hadapi, Sati." "Kakang tidak tahu perasaanku. Sampai tega mengatakannya." "Jangan mau dibutakan oleh perasaanmu. Kau selalu menganggap aku lelaki terbaik. Belum tentu. Bagaimana aku bisa membahagiakanmu? Sekarang saja, aku harus hidup di dalam tahanan. Yang kakak katakan itu sungguh menyakitkan. Mengapa kakak tega? Tapi aku tahu mengapa kakak tega. Karena itu, aku akan menunggumu, Kang." Setiap kisah manusia ada sedih dan sukanya. Ku bahagia ada engkau, kau tak di sini.
aku berduka. Andaikan langit runtuh dan bumi pun terbelah, memisah raga kita, aku ingin erat memelukmu. Hatiku ini bisa bahagia hanya dengan engkau. Tak ada yang lain yang bisa menggantikan kehadiranmu. Meski